Menteri Transportasi Perancis meminta klarifikasi pada Total Energies apakah perusahaan minyak raksasa itu terlibat dalam memasok bahan bakar untuk jet tempur Rusia untuk perang di Ukraina melalui usaha patungan lokal. Surat kabar Le Monde melaporkan pada Rabu 24 Agustus 2022 bahwa Total Energies terlibat dalam memasok kondensat gas untuk membuat bahan bakar jet yang mungkin telah digunakan oleh pesawat tempur Rusia di Ukraina melalui kerjasama dengan Novatek Rusia. Ini adalah subjek yang sangat serius, jadi perlu diverifikasi apakah secara sukarela atau tidak telah terjadi pelanggaran sanksi atau energi yang dihasilkan oleh perusahaan Perancis atau lainnya, kata Menteri Transportasi Perancis Clement Beaune di televisi France 2 Kamis 25 Agustus 2022. Total Energies yang telah mempertahankan asetnya di Rusia meskipun dikritik, mengatakan tidak mengoperasikan infrastruktur pemasok ke militer Rusia dan tidak memiliki pengetahuan tentang potensi produksi bahan bakar jet oleh mitra bisnisnya. Beaune mengatakan dia tidak memiliki cukup informasi untuk berpihak pada masalah ini. Ia adalah pejabat pemerintah Prancis pertama yang mengomentari tuduhan yang dapat merusak upaya Presiden Emmanuel Macron untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Le Monde mengatakan bahan bakar jet yang dikirim ke dua pangkalan angkatan udara Rusia dan kemungkinan digunakan dalam serangan udara di Ukraina dihasilkan dari kondensat gas pasokan Terneftegas, di mana Total Energies memegang 49% sahamnya. Ukraina susun rencana menangkap dan mengadili Putin. Para pejabat Ukraina sedang menyusun rencana untuk memastikan Presiden Vladimir Putin dan komandan perang Rusia diadili karena invasi militer. Rencana pengadilan internasional untuk menyelidiki dugaan kejahatan agresi oleh Rusia dipelopori Andriy Smirnov, wakil kepala administrasi kepresidenan Ukraina. Pengadilan Kriminal Internasional telah menyelidiki kejahatan perang serta kemanusiaan dan genosida di Ukraina, tetapi tidak dapat melihat ke dalam tuduhan agresi karena di balik Ukraina maupun Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma. Pengadilan ini adalah satu-satunya cara memastikan bahwa para pejabat yang memulai perang Ukraina dimintai pertanggungjawaban dengan cepat, kata Smirnov dilansir dari TRT World Kamis 25 Agustus 2022. Dunia memiliki ingatan yang pendek, itu sebabnya saya ingin pengadilan ini mulai bekerja tahun depan. Definisi kejahatan agresi diadopsi dalam Statuta Roma 2010. Gagasan serupa tentang kejahatan terhadap perdamaian digunakan dalam persidangan di Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia Kedua. Pengadilan Kriminal Internasional telah mengadili kejahatan paling parah selama 20 tahun terakhir, meski sudah menyelidiki kejahatan perang di Ukraina. Pengadilan tidak bisa menyelidiki tuduhan agresi karena Ukraina maupun Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma. Menurut Smirnov, Ukraina tahu bahwa Putin tidak akan hadir, namun pengadilan ini akan berfungsi untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut dicap sebagai penjahat dan bahwa mereka tidak dapat melakukan perjalanan di dunia yang beradab, katanya. Jaksa Ukraina telah mengidentifikasi sekitar 600 tersangka dalam agresi militer Rusia. Para tersangka termasuk pejabat senior militer, politisi, dan komentator. Sebuah perjanjian internasional untuk pengadilan perang telah dirancang dan siap untuk ditandatangani oleh pemerintah. Keputusan pengadilan akan diakui di wilayah negara-negara penandatanganan, yang berarti bahwa setiap pelanggar yang dihukum dapat ditangkap di sana. Smirnov mengatakan beberapa negara akan menandatangani dokumen sebelum akhir tahun. Saat ini negosiasi sedang berlangsung dengan beberapa mitra Eropa yang bersedia menjadi tuan rumah diselenggarakannya pengadilan. Kami ingin keputusan pengadilan ini diakui. Ia menyebutkan bahwa sangat memahami pengadilan membutuhkan legitimasi yang kuat. Beberapa negara sementara mengakui agresi terhadap Ukraina, mencoba membuka peluang kecil untuk negosiasi dengan Vladimir Putin, kata Smirnov. Menteri Transportasi Perancis meminta klarifikasi pada Total Energies apakah perusahaan minyak raksasa itu terlibat dalam memasok bahan bakar untuk jet tempur Rusia untuk perang di Ukraina melalui usaha patungan lokal. Surat kabar Le Monde melaporkan pada Rabu 24 Agustus 2022 bahwa Total Energies terlibat dalam memasok kondensat gas untuk membuat bahan bakar jet yang mungkin telah digunakan oleh pesawat tempur Rusia di Ukraina melalui kerjasama dengan Novatek Rusia.
Ini adalah subjek yang sangat serius, jadi perlu diverifikasi apakah secara sukarela atau tidak. Telah terjadi pelanggaran sanksi atau energi yang dihasilkan oleh perusahaan Prancis atau lainnya, kata Menteri Transportasi Perancis, Clement Beaune di televisi France 2, Kamis 25 Agustus 2022. Total Energies yang telah mempertahankan asetnya di Rusia meskipun dikritik, mengatakan tidak mengoperasikan infrastruktur pemasok ke militer Rusia dan tidak memiliki pengetahuan tentang potensi produksi bahan bakar jet oleh mitra bisnisnya. Beaune mengatakan dia tidak memiliki cukup informasi untuk berpihak pada masalah ini. Ia adalah pejabat pemerintah Prancis pertama yang mengomentari tuduhan yang dapat merusak upaya Presiden Emmanuel Macron untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Le Monde mengatakan bahan bakar jet yang dikirim ke dua pangkalan angkatan udara Rusia dan kemungkinan digunakan dalam serangan udara di Ukraina dihasilkan dari kondensat gas pasokan Terneftegas, di mana Total Energies memegang 49% sahamnya. Ukraina susun rencana menangkap dan mengadili Putin. Para pejabat Ukraina sedang menyusun rencana untuk memastikan Presiden Vladimir Putin dan komandan perang Rusia diadili karena invasi militer. Rencana pengadilan internasional untuk menyelidiki dugaan kejahatan agresi oleh Rusia dipelopori Andriy Smirnov, Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Ukraina. Pengadilan Kriminal Internasional telah menyelidiki kejahatan perang serta kemanusiaan dan genosida di Ukraina, tetapi tidak dapat melihat ke dalam tuduhan agresi karena di balik Ukraina maupun Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma. Pengadilan ini adalah satu-satunya cara memastikan bahwa para pejabat yang memulai perang Ukraina dimintai pertanggungjawaban dengan cepat, kata Smirnov dilansir dari TRT World, Kamis 25 Agustus 2022. Dunia memiliki ingatan yang pendek, itu sebabnya saya ingin pengadilan ini mulai bekerja tahun depan. Definisi kejahatan agresi diadopsi dalam Statuta Roma 2010. Gagasan serupa tentang kejahatan terhadap perdamaian digunakan dalam persidangan di Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia Kedua. Pengadilan Kriminal Internasional telah mengadili kejahatan paling parah selama 20 tahun terakhir, meski sudah menyelidiki kejahatan perang di Ukraina. Pengadilan tidak bisa menyelidiki tuduhan agresi karena Ukraina maupun Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma. Menurut Smirnov, Ukraina tahu bahwa Putin tidak akan hadir, namun pengadilan ini akan berfungsi untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut dicap sebagai penjahat dan bahwa mereka tidak dapat melakukan perjalanan di dunia yang beradab, katanya. Jaksa Ukraina telah mengidentifikasi